ada 3 ukuran hati, ya. Hati yang sudah sangat baik sehingga memancar darinya kebaikan-kebaikan hingga meluas ke sekelilingnya. Ada hati yang dia perlu diketuk. Lah, hati kita ini ikut yang mana? Minimal misalkan kita belum bisa taat dengan sepenuh hati, misalkan kita masih compang-camping, tapi apapun itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan melanjutkan program kita One Day One Ayah untuk melanjutkan kajian di surat Al-Baqarah ayat ke-74, ayatnya cukup panjang. Insya Allah kita akan, agar tidak berlama-lama, cepat selesai, ini kita akan menyederhanakan pembahasan nahwunya untuk ayat ini karena ayatnya cukup panjang. Insya Allah kita akan berlama-lama dalam pembahasan makna ayat, insya Allah. Tapi sebelumnya saya ingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, segera untuk bisa memilikinya melalui link yang telah kami sertakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau langsung pesan melalui kami. Ini adalah satu-satunya untuk saat ini mushaf Quran Nahwu yang mengupas detail kata per kata maupun terjemah juga kata per kata dari sisi nahwu maupun terjemahnya. Semoga dapat memperdalam kita dalam memaknai pesan dan makna ayat Al-Quran. Baik, langsung saja mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Summa qasat, kemudian menjadi keras, apa qulubukum, hati-hati kalian, mimba didzalika, setelah itu, fahiyya, maka bahwa ia, hati-hati kalian, adalah kal hijarati, seperti batu, au asyaddu, atau lebih apanya, qaswatan, kerasnya, wa inna minal hijarati, dan sungguh adalah di antara batu, lama, benar-benar ada batu, yatafajjaru, yang memancar, minhu, darinya, apa, al-anharu, sungai-sungai. Wa inna minha, dan sungguh adalah di antaranya batu, lama, benar-benar ada batu, yashaqqaqu, yang terbelah, apa batu itu, fayakhruju, lalu keluar, minhu, darinya batu itu, apa, al-ma'u, air. Wa inna minha, dan sungguh adalah di antaranya batu itu, lama, benar-benar ada batu, yahbitu, yang meluncur jatuh, apa ia, ma, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa mallahu, dan tidaklah Allah adalah bighafilin, yang lengah, amma ta'malun, atas apa yang melakukan siapa kalian, atau atas apa yang melakukannya siapa kalian. Baik Sobat Fuadi, sekarang kita terjemah kata per kata. Kemudian hati-hati kalian menjadi keras setelah itu. Maksudnya setelah peristiwa mereka menyembelih sapi dan kemudian menghidupkan kembali, Allah menghidupkan kembali jenazah atau mayit itu, kemudian hati mereka menjadi keras. Nanti kita bahas. Maka ia, hati kalian, adalah seperti batu atau lebih keras. Dan sungguh di antara batu, benar-benar ada batu yang memancar sungai-sungai darinya. Dan sungguh adalah di antara batu-batu, benar-benar ada batu yang terbelah lalu keluar air darinya. Dan sungguh di antara batu itu, benar-benar ada batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan Allah tidaklah lengah atas apa yang kalian
melakukannya, atau atas apa yang kalian lakukan. Itu jadinya. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, ini ayatnya cukup panjang, kita akan segera bahas menggunakan papan tulis, semoga kita diberikan pemahaman. Baik, kita lanjutkan. Baik, summa qasat qulubukum, summa qasat kemudian menjadi keras. Ini huruf ataf fi'il madhi bertemu tak ta'nis sakinah. Sekali lagi, karena ayatnya cukup panjang, kita akan percepat pembahasan nahwunya. Apa yang menjadi keras? Qulubukum, ini berarti fa'il, kumnya mudhaf ilaih. Ini yang ingin saya bahas lebih dalam sedikit. Mim ba'di dzalika, ingat, ba'da, qabla, ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategori sebagai isim mufrad, kedudukan dia adalah sebagai dzaraf aslinya, ya. Dzaraf i'rabnya nasab, nasabnya akan ditandai dengan fathah, aslinya seperti ini. Lalu kemudian ketika di sini, sehingga ya sebentar sebelumnya, ketika minnya tidak ada, dia otomatis dibaca ba'da dzalik. Ya, seperti ini aslinya, ya. Ketika terus kemudian minnya dimasukkan, ya, minnya dimasukkan, ingat min ini huruf jar, berarti dia tidak hanya menjadi dzaraf, tapi dia juga punya kedudukan lain, yaitu sebagai majrur. Karena min ini lebih nempel, maka majrurnya yang menjadi nampak. Majrur i'rabnya jar, tanda jarnya isim mufrad itu dengan kasrah, makanya dibaca min ba'di. Lalu bagaimana dengan posisi atau kedudukan dia sebagai dzaraf? Ini tidak lagi menggunakan fathah karena dia sudah diambil alih kemasukan min, dia menjadi hanya dalam mahal. Jadi seperti ini. Nah, yang perlu kita ingat, minnya ini bukan sebagai huruf jar biasa. Di sini huruf jar ini dimasukkan litakid, untuk menguatkan. Sebenarnya misalkan diucapkan summa qasat qulubukum ba'da dzalik, itu sebenarnya sudah cukup. Tapi ini summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik, ini berarti ada penguatan. Apa sebenarnya di sini penguatan? Di ayat sebelumnya kita sudah bisa saksikan bahwa Allah menyatakan kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah sudah menampakkan kepada mereka ayat-ayatnya dengan menjadikan orang mati itu menjadi hidup lagi dan bersaksi terhadap siapa yang membunuh mereka. Tapi sudah melihat seperti itu pun ternyata mereka tidak juga menguat imannya. Nah, tidak juga kemudian menjadi baik karena sudah melihat ayat Allah seperti itu. Nah, ini maka aneh. Kok aneh? Hati kalian justru menjadi keras setelah kejadian itu. Jadi hati-hati kalian itu menjadi keras bukan karena tidak ada petunjuk, tidak. Aneh kok setelah itu ada penguatan. Mimba tidak. Kalian itu hati kalian itu mengeras, tapi setelah itu, setelah justru diberikan, dinampakkan, dipertontonkan di hadapan mereka ayat Allah. Nah, sehingga di sini perlu ada penguatan min. Jadi ini maknanya min di sini. Jadi min tidak memiliki makna secara khusus, hanya menguatkan ke dzarafnya di sini. Mim ba'di dzalik. Sudah. Fahia, maka bahwa hati kalian atau qulubukum adalah kal hijarah au asyaddu qaswah. Fahia di sini berarti fa-nya wa ataf, hiya di sini adalah sebagai mubtada, kal hijarati ini susunan jar plus majrurnya. Susunan jar majrur ini berposisi sebagai khobarnya hiya, kemudian au asyaddu ini ma'tuf kepada khobar sehingga dia rafa, bukan ma'tuf kepada hijarah. Al hijarah ini susunan jar majrur berkedudukan sebagai khobar. Khobarnya mubtada itu rafa. Lah asyaddu ini ma'tuf kepada khobar ini yang tidak nampak, ya, sehingga dia kemudian tetap rafa. Au asyaddu atau lebih apanya qaswatan. Nah, ini namanya tamyiz, menjelaskan sesuatu yang belum jelas, atau lebih parah, apanya yang lebih parah? Qaswatan, atau lebih lagi apanya? Qaswatan, kerasnya.
Jadi disebut oleh ayat ini hati mereka itu seperti batu atau lebih keras daripada batu. Maka sebagian mungkin ya seperti batu, sebagian lagi lebih keras. Mengapa kok diistilahkan dengan batu? Karena batu itu lebih keras daripada logam. Misalkan seperti besi, baja, batu itu lebih keras. Mengapa? Karena baja besi itu akan meleleh di dalam pada titik didih tertentu, tapi batu itu dipanasi seperti apapun ya tidak akan meleleh. Maka batu ini lebih keras sebenarnya dari daripada logam yang lain. Baik. Jadi di sini kemudian hati kalian menjadi keras justru setelah kalian mendapatkan dipertontonkan kepada kalian hidayah atau ayat-ayat Allah. Maka hati kalian membatunya itu seperti mengerasnya seperti batu atau lebih keras dari batu. Au di sini sebagian ulama menyatakan bimakna bal, maksudnya seperti batu atau bahkan lebih keras dari batu. Sebagian menyatakan tidak, au tetap menggunakan makna au, yaitu seperti batu atau lebih keras dari batu. Berarti sebagian mereka ada yang keras seperti batu hatinya, sebagian lagi lebih keras lagi. Jadi ini sekedar perbedaan di penafsiran. Kita lanjutkan berikutnya. Oh asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ini ayatnya cukup panjang, saya tulis terlebih dahulu, tapi secara nahwu itu polanya sama, sehingga nanti secara nahwu kita tidak akan panjang lebar, kita akan khusus bahas satu saja, nanti yang lainnya sama. Baik, saya tulis terlebih dahulu. Penggalan berikutnya, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ya, ini kita akan berbicara tentang inna terlebih dahulu. Jadi saya ingatkan kembali bahwasanya mubtada ini akan membutuhkan khobar, ya, subjek dan predikatnya. Kemudian ketika kemasukan inna, maka mubtada berubah menjadi isimnya inna, kemudian khobarnya berubah menjadi khobarnya inna, seperti ini. Oke, baik, berarti yang perlu kita ingat, khobarnya inna ini asalnya adalah khobarnya mubtada, di mana pada pembahasan khobar itu ada kalanya khobar berupa mufrad, ada kalanya khobar berupa ghairu mufrad. Salah satu khobar yang ghairu mufrad berupa susunan adalah berupa jar, majrur, atau dzaraf. Ya, selain berupa jumlah, dia berupa jar, majrur, atau dzaraf. Maka dalam pembahasan khobarnya inna pun sama. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, khobar juga ada istilah khobar muqaddam, mubtada, muakhar. Ya, dalam pembahasan khobar ada istilah khobar muqaddam. Ya, biasanya kita istilahkan khobar titik mem qaf, khobar muqaddam, mubtadanya muakhar. Maka kalau begitu dalam posisi isim inna dan khobarnya juga sama, ada kalanya khobarnya inna didahulukan, isimnya baru di belakang. Misalkan dalam konteks mubtada khobar, kita katakan misalkan al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu, bahwa bolpen itu, ini adalah mubtada, ya, adalah alal maktabi. Ini adalah susunan, jar dan majrurnya berkedudukan sebagai khobarnya mubtada. Al-qalamu, bahwa bolpen itu adalah alal maktabi, ada di atas meja. Ya, ketika kita masuki sebentar, ini bisa dibalik menjadi alal maktabi qalamun. Ya, ini bisa dibalik menjadi alal maktabi qalamun. Alal maktabi adalah, berarti khabarnya dahulukan, adalah di atas meja, qalamun, bahwa ada bolpen. Ya, jadi susunannya sebenarnya sama, bedanya
kalau al-qalamu alal maktabi ini mubtada dulu baru khobar berupa jar majrur. Kalau alal maktabi qalamun, khobar muqaddamnya dulu berupa jar majrur baru mubtadanya. Nah, maka ketika dimasuki inna pun sama, karena asalnya isim dan khobarnya inna itu berasal dari mubtada. Kita bisa mengatakan innal qalama alal maktabi, sungguh pulpen itu adalah alal maktabi, ada di atas meja. Maka kita juga bisa mengatakan inna alal maktabi qalamun, inna alal maktabi qalaman, ya. Di sini isimnya inna harus nasab. Innal qalama berarti di sini berubah jadi qalaman. Inna alal maktabi, sungguh adalah di atas meja qalaman qalaman ada pulpen, ya. Ini adalah isimnya inna. Alal maktabi adalah susunan jar dan majrur yang berkedudukan sebagai khobarnya inna, ya. Ini harus kita ingat. Lah, ini pun sama. Wa inna minal hijarati, dan sungguh adalah di antara batu lama, benar-benar ada batu. Lah, di sini ada lam taukidnya, ya. Ada lam taukidnya. Ini kalimat huruf, sebenarnya ini ma gitu saja, tapi dikuatkan dengan adanya lam taukid di situ, ya. Jadi wa inna minal hijarati, dan sungguh adalah, ini berarti minal hijarati adalah susunan jar dan majrurnya, yang jar majrur ini berkedudukan sebagai khobarnya inna. Sedangkan ma di sini ma-nya adalah berkedudukan sebagai isimnya inna. Nah, lamnya ini hanya penguat saja. Nah, ma-nya ini isim mausul, yatafajjaru minhul anhar, susunan fi'il dan fa'ilnya ini adalah silahnya ma. Baik, jadi kalau kita baca wa inna minal hijarati, dan sungguh adalah di antara batu lama, benar-benar terdapat batu, yatafajjaru yang memancar minhu darinya batu itu. Apa yang memancar? Al anharu, sungai-sungai. Sungguh di antara batu ada yang memancar darinya sungai-sungai. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya ini tidak perlu saya bahas detail lagi karena intinya sama. Wa inna minha, sama. Aslinya wa inna minal hijarati, hijarahnya diganti dengan dhamir menjadi ha. Wa inna minha, dan sungguh adalah di antara batu lama, benar-benar ada batu, ya syaqaqu, yang terbelah, ya fayakhruju, yang terbelah apa? Ma. Fayakhruju, lalu keluar minhu darinya batu itu apa? Al-ma'u, air. Ada juga batu yang tidak sampai memancarkan air, tapi batu itu terbelah kemudian keluar dari batu itu air. Kita lanjutkan lagi. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Secara nahwu sama, tinggal ada tambahan sedikit saja. Saya akan tulis terlebih dahulu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minha, dan sungguh adalah di antara batu itu lama, benar-benar ada batu, yahbitu, yang meluncur apa? Ma min khasyatillah, karena takut Allah. Wa inna minha lama yahbitu, tidak perlu saya kupas lagi, sama seperti wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, sama. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan terkait min khasyatillah. Min, huruf jar min itu salah satunya adalah bimakna ta'lil, dengan makna ta'lil atau alasan atau karena, kita makna nih. Min khasyatillah, karena takut Allah. Jadi min salah satu maknanya adalah ta'lil, alasan atau karena dalam bahasa kita. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita masuk dulu ke ayat berikutnya. Wa mallahu, biar sekalian kita bahas dari sisi nahwu. Wa mallahu, dan tidaklah Allah, bighafilin, adalah yang lupa. Ma ini disebut dengan ma al hijaziyah,
ya. Jadi ma seperti ini adalah disebut ma al-hijaziyah. Mengapa disebut ma al-hijaziyah? Ma ini adalah sebenarnya ma nafi biasa, ya, ma nafi. Ma nafi yang seperti ini pertanyaannya dia beramal atau tidak, ya. Maka sebagian ulama nahwu menyebut dia beramal, sebagian tidak. Lah yang menyebut dia beramal adalah ulama Hijaz atau orang Arab di daerah Hijaz, ya, Makkah dan sekitarnya. Di daerah Hijaz itu menyebut ini adalah beramal. Nah, karena dia beramal, dia punya amal sama seperti laisa, yaitu tarfaul isma wa tangsibul khobar, merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Menurut ulama yang lain tidak, dia tidak punya amal, maka kalimat setelahnya itu adalah susunan mubtada dan khobar. Oleh karena itu, cara membacanya kita bisa dua cara. Bisa kita baca sebagai mubtada khobar, berarti ma-nya tidak kita amalkan. Wa mallahu, dan tidaklah bahwa Allah bighafilin adalah yang lupa. Bisa kita baca dengan beramal, berarti lafadz Allah bukan sebagai mubtada tapi sebagai isimnya ma. Lafadz ghafilin bi ghafilin bukan sebagai khobarnya mubtada tapi sebagai khobarnya ma. Ini yang kita gunakan di mushaf Al-Fuadi. Wa mallahu, dan tidaklah Allah, lafadz Allah menjadi isimnya ma. Bi ghafilin adalah yang lupa. Nah, sudah, berarti lafadz Allah bisa dua kemungkinannya. Bisa kita jadikan mubtada biasa, berarti ma-nya tidak diamalkan. Bisa kita jadikan isimnya ma. Apapun itu i'rabnya sama, adalah rafa. Kemudian bi ghafilin, ini yang perlu kita ketahui. Aslinya ba-nya ini adalah untuk memperkuat. Jadi kalau versi yang mubtada berarti susunan aslinya adalah wa mallahu ghafilun. Wa mallahu, dan tidaklah Allah adalah ghafilun, yang lupa, yang lengah, yang lupa. Kalau mengikuti yang ini berarti susunan aslinya adalah wa mallahu ghafilan. Nah, ya, kalau mengikuti ini berarti aslinya mallahu ghafilan, karena lafadz Allah sebagai isimnya ma, berarti ghafilan ini sebagai khobarnya ma. Ya, khobarnya ma al-hijaziyah itu i'rabnya harus nasab. Kalau ini berarti sebagai khobarnya mubtada, berarti rafa. Nah, lalu pada ayat ini yang terjadi adalah untuk menekankan maknanya ini, tidaklah Allah itu zat yang pernah lupa sama sekali. Untuk menghilangkan itu, menguatkan lafadz itu, dipasanglah huruf jar bi. Sehingga wa mallahu bi, karena ada huruf jar bi, ya, ba ini karena ada huruf jar ba, berarti ini menjadi majrur bi ghafilin. Ini pun sama, tidak ada dibaca ghafilan tapi menjadi dibaca bi ghafilin. Nah, ini ya, karena kedatangan huruf jar ba. Tapi secara mahal ini rofa, kalau dia dijadikan mubtada lafadz Allahnya, berarti ini khobarnya mubtada rofa. Secara mahal ini adalah nasab aslinya sebelum kedatangan ba, tapi begitu didatangi ba, dia menjadi tidak nampak. Nah, berarti secara bacaan sama saja, dibaca wa mallahu bi ghafilin karena ada ba-nya. Oleh karena itu ulama menyatakan, sebagian mengatakan ini ma-nya tidak beramal sehingga ghafilin ini khobarnya lafadz Allah sebagai mubtada. Yang lain menyatakan ghafilin ini sebenarnya nasab, ya, tapi di sini karena kemasukan huruf jar menjadi majrur. Tapi sebenarnya mahalnya dia itu nasab karena sebagai khobarnya ma, di mana ma beramal sebagaimana kana. Semoga bisa dipahami. Nah, yang perlu kita ingat, apapun itu adalah keberadaan ba. Ini menguatkan makna dengan sangat kuat. Tidaklah Allah itu zat yang pernah lupa sama sekali amma ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Baik, sahabat Fadi rahimakumullah, kita masuk ke makna sekarang. Baik, kita lihat ada penekanan di beberapa tadi. Yang pertama kita sudah bahas penekanan menggunakan min huruf jar. Kemudian yang di sini penekanan menggunakan ba.
Kemudian di sini ada penekanan menggunakan inna dan lam taukid. Di sini ada penekanan menggunakan inna dan juga lam taukid. Di sini ada penekanan menggunakan inna dan juga lam taukid. Apa makna yang bisa kita ambil? Baik, kita perhatikan. Sebelumnya Bani Israel, kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam, sudah diberikan peringatan, ditunjukkan ayat-ayat Allah begitu banyaknya sejak mereka berhadapan dengan Fir'aun. Ya, sedang mereka berhadapan dengan Fir'aun sudah ditunjukkan begitu banyaknya ayat-ayat yang Allah tunjukkan, mulai dari tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular, mulai dari telapak tangan Nabi Musa menjadi bercahaya, dengan tongkatnya Nabi Musa membebaskan mereka dari kejaran Fir'aun. Fir'aun kemudian ditenggelamkan, kemudian setelah itu tongkatnya Nabi Musa mereka meminta minum, Nabi Musa berdoa, tongkatnya dipukulkan ke batu, muncullah air, sampai kisah yang terakhir kemarin ada yang terbunuh di antara mereka. Mereka kemudian faddarotum fiha, saling bertuduh menuduh siapa yang membunuh, sampai kemudian dihidupkan kembali oleh Allah, mayat jenazah yang sudah mati dihidupkan kembali untuk ditunjukkan begitulah Allah menghidupkan orang yang mati. Tapi setelah semua itu, mimba didzalik, setelah semua itu ternyata qasat qulubu, hati kalian bukannya semakin lemah lembut, semakin paham, ternyata semakin mengeras. Maka berarti kerasnya hati kalian itu lebih keras daripada batu, seperti batu, atau sebagian yang lain lebih keras daripada batu. Kemudian Allah membuat beberapa ungkapan di sini. Sungguh di antara batu itu ada batu yang justru memancarkan air. Ada batu itu yang bisa terbelah kemudian keluar. Yang pertama memancarkan sungai, bukan air, memancarkan sungai. Yang kedua terbelah kemudian mengeluarkan air. Yang ketiga meluncur dari atas karena takut kepada Allah. Ini sebenarnya membahas tentang apa? Kita cek secara zahir teks dulu. Teks secara zahir bahwasanya yang pertama ada batu itu yang memancarkan sungai. Kita lihat, saya beberapa kali ke sumber mata air dari sungai, ada sungai-sungai yang besar. Saya kemudian menjelajah masuk ke sebuah gua yang menjadi sumber awal mata air dari sungai yang deras sekali ini, ternyata itu berawal dari batu. Jadi ada batu itu yang memancarkan air. Ya, ini kan sesuatu yang aneh. Bahkan ketika kemarau itu tidak berhenti, tidak mengering, terus memancarkan air. Ada batu yang tidak pernah kering, memancarkan bukan hanya air, tapi airnya saking derasnya memunculkan sungai. Ada batu yang kalau orang pakai sumur bor itu ya, jadi dibor ke dalam sampai kemudian ada terkena batu itu begitu kemudian batu ini syakkoku, terbelah, begitu terbelah kemudian memancarkan air. Ini kemudian menjadi sumur-sumur itu ya. Ada batu-batu yang turun dari atas gunung meluncur ke bawah, itu semua adalah min khasyatillah. Sebagian ulama menyatakan, ini ya sudah zahirnya ayat bahwasanya batu saja bisa seperti itu. Ternyata hati manusia lebih keras daripada batu sehingga tidak bisa memancarkan air itu ya. Maksudnya bagaimana? Ini sebagian ulama yang lebih mudah kita ikuti, salah satu penafsirannya adalah ini sebenarnya berbicara tentang hati. Ini sebagian ulama menyebut ini berbicara tentang hati. Ada hati itu yang bisa memancarkan seperti air itu seperti hidayah, memancarkan kebeningan, memancarkan sesuatu yang bisa membasahi seluruh tubuh ini. Ada hati-hati itu yang memancarkan
air bukan hanya untuk kebaikan dirinya, tapi bisa memancar bahkan untuk ini. Nah, atau ada ulama lain menyatakan, misalkan di tafsir Ibnu Katsir, sebagian ulama mencerkan ini adalah hati yang ketika ingat Allah itu kemudian penuh dengan air mata. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hati yang ketika bersujud kepada Allah itu dia menangis tapi tidak banyak air mata. Yang terakhir ini adalah hati yang dia tetap tunduk kepada Allah meskipun tidak berlinang air mata. Nah, tapi ada satu penafsiran yang saya senang sekali, diantaranya adalah bahwa ini adalah terkait dengan hati. Hati manusia itu kalau dia masih baik, ya, hati manusia, saya ulangi lagi, ketika hati itu masih baik, cirinya adalah minimal 3 ini tadi. Ada yang hati begitu baik sehingga keluar darinya itu berbagai macam kebaikan dari hatinya itu, sehingga kebaikan itu tidak hanya kepada dirinya tapi meluas kepada seluruh masyarakat. Ini adalah hatinya para nabi, hatinya orang-orang soleh, yang dia memancar kebaikan dari hatinya tidak hanya untuk dirinya sendiri, bahkan untuk sekian banyak orang. Yatafajjaru minhul anhar. Ada hati-hati itu yang dia tidak memancar dengan sendirinya, perlu diketuk terlebih dahulu, perlu diketuk untuk kemudian dia terpecah, perlu ada satu satu stimulus, ya, diketuk, terus kemudian karena terketuk itu maka kemudian dia syakkoku, dia tergerak, terpecah, fayakhruju minhul ma, kemudian keluar air untuk bisa membasahi minimal dirinya sendiri sehingga dia penuh dengan kebaikan. Ada hati itu yang tidak sampai seperti itu tapi tetap tunduk kepada Allah min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah. Mungkin dia tidak sampai membasahi ini tapi dia tetap berada dalam ketundukan kepada Allah. Nah, namun ada, naudzubillah min dzalik, hati-hati yang tidak seperti ini, ya. Lah ini yang disebut hati kalian fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah, itu lebih parah daripada umumnya hati orang yang baik. Ini penafsiran yang saya merasa cocok sekali, dan dari situ kemudian kita bisa pahami bahwasanya ada 3 ukuran hati, ya. Hati yang sudah sangat baik sehingga memancar darinya kebaikan-kebaikan hingga meluas ke sekelilingnya. Ada hati yang dia perlu diketuk. Lah, hati kita ini ikut yang mana? Minimal misalkan kita belum bisa taat dengan sepenuh hati, misalkan kita masih compang-camping, tapi apapun itu kita harus tetap tunduk kepada Allah min khasyatillah, karena kita punya rasa takut kepada Allah. Mungkin ibadah kita belum sekelas para nabi, belum sekelas orang-orang soleh, para wali, tapi marilah minimal kita punya rasa takut kepada Allah sehingga kita tetap tunduk kepada Allah. Kita tetap sholat, meskipun mungkin diantara kita sholatnya ada yang belum khusyuk, ada yang puasanya ya belum benar-benar bagus, tapi apapun itu mari kita untuk minimal kita tunduk tetap untuk melakukan perintah Allah karena kita takut kepada Allah. Mengapa? Karena wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah lupa. Allah bukan zat yang pernah lupa terhadap apa yang kamu lakukan. Sehingga jika kita memang benar-benar punya niat yang baik, benar-benar punya ketulusan di dalam amal kita, meskipun mungkin amal kita masih compang-camping, mungkin amal kita belum benar-benar baik, tapi karena ada ketulusan, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jika kita intakunu solihina, yang penting jika kalian semua ini adalah orang-orang yang soleh, maka jikapun ada bolong-bolongnya, ada kurang-kurangnya, semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan itu dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian kajian kita ayat ke-74 surat Al-Baqarah. Semoga hati kita dijadikan hati-hati yang semakin lembut, tidak keras, tidak penuh dengan kesombongan, tidak penuh dengan keangkuhan dan arogansi. Hati-hati karena terkadang setan membiarkan ketika kita melakukan amal, tapi kemudian kita dibuat takabur, dibuat merasa bangga dengan amal gitu, maka sebenarnya
itu amal yang sangat merugikan kita, amal yang disertai dengan kesombongan. Maka perlu untuk kita belajar kerendahan hati. Semoga Allah menolong kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.